sehat selalu, Prof. Alhamdulillah. Gimana Mas Laude? Alhamdulillah. Makasih, Prof, atas waktunya ini. Sehat semua tapi ya? Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, syukur. Alhamdulillah di kampus sehat, tapi masih WFH, Prof. Ya, sama lah di Unpad juga WFH. Oh, masih WFH ya, Prof. Baik, Prof. Oke. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita bersama salah satu guru besar kebanggaan kita tentunya, Profesor Dr. Ari Bainus, MA. Beliau, kalau kita sering yang ikut FENAS, nama beliau sudah sangat populer ya di kalangan para hires. Kalau sering mengikuti webinar-webinar tentang keamanan internasional, tentunya Prof. Ari sudah sangat populer juga. Jadi ya, terakhir yang lalu kita di Unhan, ya luar biasa Prof kajiannya. Kemudian Prof. Ari juga, kalau kita sering ketemu teman-teman di FENAS, kalau ketemu Prof. Ari itu selalu anggapannya teoretikal dan konseptual. Jadi Prof. Ari itu selalu direpresentasikan seorang profesor yang kalau kita bisa bilang adalah ahli teori dan metodologi. Jadi malam ini kita akan berguru langsung kepada beliau, walaupun secara langsung saya belum pernah menimba ilmu secara institusional kepada beliau, tapi mudah-mudahan dengan media ini ya, adanya era-era baru metode pembelajaran, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada banyak penstudi HI ya, baik khususnya keamanan internasional maupun para pengkaji teori dan metodologi. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Prof. Ari atas waktunya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Sehingga bisa memberikan pencerahan kepada kami ini yang masih muda untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa yang tentunya membutuhkan haus ilmu sehingga ya bisa mencapai derajat profesor juga lah seperti Prof. Ari yang kita banggakan. Baik, Prof. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya ramu ya. Tentunya Prof. Ari sudah ahli lah dalam kajian ini. Nah, Prof, selama ini kan teori dan metodologi HI ini tentunya memiliki dinamika gitu ya. Nah, dari pandangan Prof sendiri, secara pengalaman Prof, kemudian praktikal juga gitu ya. Nah, menurut Prof, kira-kira apa nih peluang dan tantangan teori dan metodologi HI di era kontemporer ini, Prof? Monggo, Prof. Oke, terima kasih Mas Lowede atas pertama kesempatannya mengutarakan berbagai gagasan saya sebagai salah seorang penstudi hubungan internasional. Ya, ibaratnya kalau dianggap sebagai senior, ya senior gitu ya. Tapi dalam pencarian ilmu itu kan tidak memandang umur ya. Senioritas itu hanya istilahnya pemberian secara formal saja. Memang betul kata Mas Laude bahwa HI itu harus terus berkembang. Dan kalau saya mengajak semua yang muda itu harus menjadi guru besar bahkan. Dan sesegera mungkin. Bukan apa-apa. Supaya ilmu itu dipandang secara formal dengan masyarakat keilmuannya, itu berkembang. Jadi HI itu dengan banyak profesor artinya bisa kelihatan tren perkembangannya. Ya, kita kan dulu sangat rindu gitu ya, HI itu punya profesor. Sangat sedikit sekali. Nah, saya juga sekarang masih merindukan. Mari teman-teman itu harus menjadi guru besar semua gitu ya. Dan jangan ditunda-tunda karena mau tidak mau perkembangan sebuah bangsa itu dilihat dari perkembangan ilmunya. Dan perkembangan ilmu itu salah satu indikator adalah dengan banyaknya guru besar dimanapun sama. Oke, balik ke pertanyaan. Bagaimana sih zaman sekarang itu menghadapi era yang berbagai pandangan orang dari berbagai bidang ilmu, termasuk HI,
bahwa mau tidak mau perkembangan zaman sekarang tuh ditandai dengan adanya disruption. Ya, mau pakai apapun sudah terlihat oleh kita sendiri. Bagaimana disrupsi itu mengganggu kita, kenormalan kita, ya. Lalu ada perkembangan teknologi yang menyebabkan revolusi industri, ya. Lalu ada society 5.0 gitu ya, dan pandemi yang tiba-tiba menggoncang dunia. HI di mana? Terutama dikaitkan dengan teori dan metodologinya. HI ada di mana? Ya. Mau tidak mau, karena adanya perkembangan-perkembangan zaman itu, manusia dan dunia ini terus bertransformasi, berubah, ya, ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Bahkan ada yang menyebutnya sekarang tuh era VUCA, ya, Vitality, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Ya. Bahkan salah satu penstudi HI kita dari aliran realis, Kissinger, menyebutkan bahwa sistem internasional yang terjadi sekarang itu berubah tidak seperti sebelumnya. Gara-gara pandemi, gara-gara perkembangan teknologi tersebut. Oleh karena itu, jelas para penstudi HI nggak boleh diem. Nggak boleh hanya memikirkan semata-mata mainstream atau konvensional. Berjalan seiring dengan apa yang dikatakan oleh orang seperti mengalir dalam air, ya, yang tenang. VUCA itu bukan air yang tenang, tapi air yang bergejolak, air yang tiba-tiba bisa menghanyutkan, bahkan bisa menenggelamkan kita. Ya. Itulah VUCA. Yang mau tidak mau itu adalah realita yang dihadapi oleh HI. Isu dan fenomena HI itu berkembang sedemikian rupa. Ya, memang kelemahan teori dan metodologi itu adalah dia bergeraknya di belakang. Jadi, hampir semua fenomena sosial itu perkembangannya cepat. Tapi yang memikirkan tentang teori, tentang metodologinya di belakang. Nah, seperti kita tertati-tati sekarang. Gimana kita menjelaskan pandemi COVID-19 dengan teori dan metodologi HI? Wah, kita tergopoh-gopoh. Menggunakan teori realis nggak kena, menggunakan ini nggak kena. Kejadian pada hari ini. Padahal, mau tidak mau, perkembangan ini akan terus berjalan dengan cepat, yang mau tidak mau tertantang kepada kita. Itu challenge-nya itu. Jadi mau tidak mau kita harus berjalan cepat juga. Jangan ketinggalan gitu. Jangan sampai kita ibaratnya seperti naik delman. Ya. Kudanya di depan, delmannya di belakang. Nah, kan kasusnya adalah jangan sampai kita tertinggal si delman itu oleh kuda yang berlari dengan cepat, tapi harus mengikuti terus gitu. Itulah peluang bagi HI, ya. Sebagai insan penstudi HI, kita harus bertanggung jawab untuk dapat segera menjelaskan dan memahami fenomena-fenomena baru tersebut dengan berbagai teori dan konsep turunannya. Serta bagaimana caranya mempelajari HI dengan melalui metodologi-metodologi yang terus dikembangkan oleh kita. Nggak boleh kita misalnya dengan metodologi yang mainstream, yang seadanya saja. Nggak kena. Sekarang nggak kena. Teknologi begitu canggih, tapi kita selalu dengan metode yang konvensional. Ya kita tertinggal. Ibarat tadi delmannya ketinggalan, kudanya udah lari jauh, tapi si delmannya nggak terbawa gitu. Si teori dan metodologinya nggak terbawa. Padahal niat idealnya teori dan metodologi itu yang menjelaskan fenomena itu. Kebalik sekarang gitu ya. Ya konsekuensi, hampir semua ilmu sosial seperti itu.
saya tidak menafikan ini hanya misalnya di hubungan internasional, di ekonomi sama, di sosiologi sama, ya, yang ilmu-ilmu yang sudah eksisnya lama, antropologi juga sama, ilmu politik juga sama, termasuk di dalamnya. Artinya, kita punya tantangan tersendiri, mengingat ketidaktentuan, kompleksitas, dan ambiguitas dari berbagai perubahan yang ada, dengan teori dan metodologi yang ada, dan yang juga harus kita kembangkan. Ya, itulah peluangnya. Kita harus mengembangkan teori dan metodologinya, bisa memodifikasi, bisa mengubahnya, bisa membuangnya, gitu ya, sesuai dengan perubahan tersebut. Kita nggak bisa ibaratnya seperti tadi, air yang adem ayem, nggak bisa. Sekarang kita harus berlari cepat juga, gitu. Meskipun, ya sekali lagi Mas Laude, di dalam HI itu sendiri masih terdapat isu-isu dan fenomena yang klasik, ya, yang sampai sekarang nggak pernah mati, nggak pernah hilang, gitu. Apa? Yaitu yang dianggap sebagai kontinuitas. Kalau tadi change, ya, kalau sekarang ada kontinuitas. Apa kontinuitasnya? Isu perang. Hari gini sekarang kita masih disibukkan oleh terus berita dan informasi tentang bagaimana invasi Rusia atau operasi militer Rusia ke Ukraina. Itu sudah zaman baheula fenomena HI yang tidak pernah lekang. Dia tetap eksis, gitu. Artinya sebatas kepentingan manusia, sebatas bahwa kepentingan sebuah negara itu pasti tetap eksis. Kecuali negara itu sudah tidak ada, mungkin perang itu juga bisa dikurangi antar negara, tapi yang terjadi adalah yang masih tetap eksis konflik antar manusia. Ya, tetap saja HI itu masih bisa diperhatikan dari sisi teori-teori yang eksis, walaupun misalnya kecanggihan-kecanggihan di dalam perang itu sudah berubah, ya, sudah sedemikian canggih, gitu. Ya, kita bayangkan kalau seandainya Rusia betul-betul nanti mengeluarkan senjata nuklirnya, apa jadinya, gitu ya. Oh, itu kan harus menjadi suatu jawaban, harus dijawab oleh kita, gitu ya. Bagaimana kita ke depan menghadapi hal-hal seperti ini. Artinya ada change dan continuity, ya, dari fenomena dan isu itu, walaupun kalau saya lebih cenderung change itu lebih banyak ketimbang kontinuitasnya. Begitu Mas Laude. Baik, Prof. Wah, menarik sekali ya. Makin tertantang saya untuk bertanya, luar biasa memang. Kalau belajar sama Prof Ari itu 1 jam 2 jam tuh nggak kerasa karena ilmunya banyak banget. Jadi Oh. jadi kalau baca PowerPoint-nya pun kayak kita sudah membaca puluhan buku lah gitu ya. Kalau belajar dari PowerPoint Prof Ari itu, aduh, luar biasa lah. Pertanyaan kedua, Prof. Nah, sering kan kita banyak dan studi HI gitu, Prof. Seperti yang Prof bilang tadi, tantangan VUCA dan lain-lain. Karena ini adalah bagian dari kurang pahamnya para penstudi HI tentang metodologi gitu ya, teori dan metodologi gitu. Nah, sebagian teman-teman kita, Prof, baik di S1, S2, dan bahkan mungkin barangkali juga di S3, sering salah menempatkan posisi, Prof. Apa itu konsep, apa itu teori, apa itu asumsi, apa itu proposisi, kemudian hipotesis, Prof. Nah, Prof sendiri sebagai orang yang sudah kita bilang guru besar, kemudian sangat menggeluti teori-teori HI, bahkan yang lalu ketika kita undang sebagai narasumber, banyak sekali itu masukan dari Prof terkait pedoman yang kami buat. Dari sini kira-kira Prof, perbedaan signifikansinya agar banyak orang tidak salah jalan memaknai beberapa istilah ini dalam teori dan metodologi, Prof. Oke. Terima kasih Mas Laude. Ini menarik sekali ya. Ini ranahnya sudah masuk ke ranah metodologi memang ya. Bahkan lebih jauh lagi adalah ke ranah filsafat ilmu.
ketika kita berbicara teori, konsep, asumsi, proposisi, dan hipotesis, ya, sebetulnya kalau kita cermati, sebetulnya itu terminologi-terminologi dari mana sih? Gitu ya, asalnya gitu. Dalam filsafat ilmu, kita bisa mengenali bahwa terminologi-terminologi itu memang sudah berasal dari ilmu-ilmu yang terdahulu dari HI atau dari ilmu sosial. Utamanya dari hard science. Hard science itu ilmu-ilmu alam. Mereka sudah mengembangkan karena memang fenomena mereka, itu fenomena alam, itu sifatnya berbeda dengan fenomena sosial. Ketika mereka dengan gagahnya menyebut sebagai ilmu, clear buat mereka. Karena apa? Karena mereka menggunakan evidence base, empiris dia. Fakta adalah fakta. Nggak bisa dia kurangi. Ya, nggak bisa mereka dibodohi gitu ya dengan sesuatu hal yang tanda petik seringkali di dalam ilmu sosial itu kita terjebak, yaitu dengan adanya values. Karena ilmu sosial itu mempelajari manusia dan masyarakat. Mau tidak mau, kita tidak bisa mengekskludkan values, nilai. Ambil contoh, ilmu yang mempelajari batu misalnya. Batu itu kan nggak beragama. Batu itu kan nggak beridentitas. Batu itu kan nggak punya pendidikan. Batu itu kan nggak punya preferensi sosial, politik, dan lain sebagainya. Batu ya batu. Empirical. Dia bisa dikenali secara pengalaman indrawi, secara observasi, eksperimen. Dia juga evidence based. Ya, begitulah batu. Nah, kalau ilmu-ilmu mereka clear, jadi ketika membuat teori, dia relatively, ya saya menyebutnya, ajeg dia. Lihat ilmu-ilmu yang hard science, fisika, biologi, kimia, katakanlah, ilmu yang tertua di dalam ilmu-ilmu alam. Teori-teorinya relatif dia dapat dikatakan sebagai grand teori. Ya, walaupun ada perubahan-perubahan, walaupun ada paradigma, pergeseran paradigma, paradigm shift menurut Kuhn. Contoh misalnya teori gravitasi Newton itu tetap teori gravitasinya, tapi diperbaiki. Ada relativitas, ada mekanika kuantum, sehingga lebih keakurasiannya di dalam mengukur, di dalam cara metode itu lebih tepat, lebih akurat. Nah, kalau ilmu sosial nggak ada. Nah, ilmu mereka, kenapa saya kaitkan? Itu sudah terlebih dahulu mengeluarkan terminologi-terminologi. Sains. Nih, sains tuh seperti ini. Ilmu alam tuh yang disebut dengan sains itu ilmu alam. Baru belakangan ilmu sosial itu menyebutkan bahwa ini juga sains. Walaupun sainsnya seperti apa, pertanyakan. Bagi orang yang mengikuti dengan cara ilmu alam, harus dengan cara metode ilmu alam. Clear itu. Makanya di kita dikenali. Ada orang-orang yang disebut positivisme. Itu dari sosiologi, dari Auguste Comte, tapi diambil oleh kita. Ya, makanya ada dengan cara-cara atau pendekatan dengan positivisme, misalnya dengan kuantitatif misalnya, karena dengan cara kuantitatif ilmu alam itu lebih mengukur kepada faktor-faktor dan variabelnya. Ya, bukan seperti kita ingin memahami gitu ya, ingin memperdalam sesuatu itu ya, sehingga pengertian ilmunya saja sudah berbeda dalam hal ini. Satu, turun ke bawah ke teorinya. Apakah teori ilmu alam dengan teori ilmu sosial sama atau tidak? Konsepnya, terminologinya sama teori, tapi maknawinya berbeda. Ada orang yang tipe positivisme mengatakan tidak ada bedanya antara ilmu alam dengan ilmu sosial. Tapi prove it, buktikan. Ilmu alam relatifly teorinya bisa berlaku di mana saja. Air mendidih tanda petik kurang lebih 100 derajat. Itu bisa terjadi di Uganda, di Ghana, di Indonesia, di Korea Utara, dimanapun sama. Nah mungkin dia karena sifatnya universal.
Nah, kalau kita mempelajari manusia, mempelajari masyarakat, bergeser saja, ya, dari manusia ke manusia sangat unik, dari masyarakat ke masyarakat sangat unik, sehingga kita tidak bisa menyatakan teorinya itu sifatnya bisa disebut grand theory. Nggak ada tuh di dalam ilmu sosial, walaupun teori-teori dalam sosiologi sekarang digugat, Weber, Durkheim, Marx, ya, itu teorinya grand. Enggak. Ya, sekarang digugat, apalagi teori HI. Jadi jenis teorinya yang seperti apa? Makanya menurut Singer, teori yang dikembangkan di HI itu yang dimungkinkan hanya parokial dan yang menengah. Sehingga muncullah iron of theory menurut Singer. Ya, beragam teorinya. Nggak mungkin kita ibarat puzzle, kita langsung menciptakan plak gambar itu lengkap. Kita puzzle teori-teorinya. Ya itulah HI. Jadi teorinya masih baru kelas menengah ke bawah, bukan ke atas. Yang seperti ilmu alam. Itu kita nggak bisa didekati seperti itu. Konsepnya beragam. Hati-hati. Konsepnya itu sangat beragam. Coba Anda bayangkan. Memaknai tentang persamaan antara Marxisme dengan liberalis itu beda. Yang satu berbicara tentang equality, yang satu berbicara tentang persamaan itu seperti apa. Yang satu sama rata sama rasa, yang satu lagi berdasarkan persamaan itu berdasarkan kemampuan. Beda jadinya. Waduh, satu konsep itu. Belum konsep yang lain, rasionalisme. Coba Anda bayangkan, berpikir rasionalisme itu harusnya di kepala kita pemikiran yang mengandalkan akal. Artinya apa? Artinya positivistik. Artinya positivisme. Tapi apa yang terjadi? Martin White menciptakan kata rasionalisme untuk English School. Beda jauh dengan positivisme apa? Bagi English School itu dia mengandalkan memang aktornya negara, tapi dia percaya kepada norma, kepada common norms, kepada common values. Beda sekali apa dengan positivisme yang syarat dengan bebas nilai. Kalau positivisme justru kebalikan, itu kata rasionalisme. Ya, kata struktur sudah beda tadi. Marx strukturnya itu adalah berkelas, tapi yang satu lagi strukturnya seperti realis, berdasarkan power. Ada major power, ada great power, ada middle powers. Beda jadinya. Padahal itu strukturalis gitu ya. Jadi pemahaman tentang konsep itu bisa beragam di dalam HI, makanya harus hati-hati kita. Nah, yang tiga ini selalu digandeng-gandeng, asumsi, proposisi, hipotesis. Asumsi itu kan dugaan. Ya. Basic assumption itu adalah dugaan dasar kita ketika kita akan menganalisis. Tapi apakah asumsi itu ajeg seperti layaknya penelitian-penelitian dari positivisme melalui cara kuantitatif? Ketika asumsi itu dinyatakan dalam sebuah hipotesis, ya, itu dia nggak bisa lagi dicabut karena dia berdasarkan teori-teori yang sudah mendahuluinya, logical coherence dia, ya. Dan ketika diciptakan hipotesis itu dalam sebuah penelitian, maka dia harus maju ke depan, buktikan hipotesis itu benar atau salah. Buktikan hipotesis itu terbukti atau tidak. Ya. Kalau memang nanti dikonfirmasi terhadap data dan informasi ternyata salah, ternyata tidak terbukti, nggak apa-apa. Itu adalah perkembangan ilmu juga. Memperbaiki teori. Kalau terbukti baik, ya berarti teori itu makin kuat. Seperti itu. Karena dihipotesiskan. Nah, tapi HI itu memang caranya seperti itu. Ketawa orang-orang yang tidak menggunakan dengan cara positivisme. Apalagi dengan cara yang kontemporer. Against method misalnya Feyerabend. Enggak, saya nggak menggunakan cara positivisme. Ketawa dia. Buat apa ada hipotesis?
hipotesis itu mainannya bukan mainan di dalam kualitatif gitu, tapi mainannya di kuantitatif. Bagi yang kualitatif, hipotesis itu bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dia bisa balik lagi ke belakang. Ya, nggak ada pelarangan di dalam kualitatif. Yaitu memang corak yang kualitatif dengan kuantitatif itu yang berbeda satu sama lain, mutually eksklusif. Ya, tidak bisa ibarat air dengan minyak. Sesuatu hal yang pertanyaan masalahnya atau riset problemnya yang berbeda, ya. Bisa di-combine, bisa di-mix. Tapi menurut Creswell, hati-hati, bukan menggabungkan analisisnya atau hasilnya digabungkan. Tidak. Bisa sequel, bisa sekuensial, bisa juga paralel. Nah, di situ kita dibutuhkan kebijakan kita atau kebijaksanaan kita ketika kita menetapkan metode mana yang paling cocok. Ya. Nah, balik lagi. Kalau proposisi itu adalah pernyataan ilmiah. Semua orang di dalam tataran akademis itu mempunyai proposisi. Anda membuat tesis itu proposisi. Anda membuat disertasi itu proposisi. Anda membuat skripsi itu proposisi. Statement-statementnya itu ada statement akademis, ilmiah dia. Jadi kalau ada orang menggantikan kata hipotesis menjadi proposisi atau asumsi, bagi saya aneh. Coba baca yang betul bahwa proposisi itu apa gitu. Dia pernyataan umum tentang sesuatu yang bersifat ilmiah gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, karena ini terminologi positivisme dan dibangun di dalam studi HI yang memang campuran, kita ini campuran, mau disebut apa? Mau disebut memang ilmu-ilmu terdahulu itu adalah ilmu-ilmu alam yang sudah kadung menyebut suatu teori atau ilmu. Tapi kita akhirnya menggunakan konsep-konsep atau terminologi ini. Yang sekarang banyak mengembangkan, kita HI itu mengembangkan metodologi dan teorinya sendiri. Bercorak lebih ilmu sosial. Misalnya dengan mengadopsi berbagai teori sosial yang eksis dalam filsafat sosial. Seperti apa? Postmodernisme. Banyak konsep-konsep misalnya dari Lyotard, lalu dari Derrida yang poststruktural dan Foucault, ya. Lalu konsep simulacrum, konsep dekonstruksi dipakai oleh kita. Yang bagi positivisme apa itu? Ya. Lalu feminisme, apalagi feminisme? Feminisme nggak menginginkan ada bias gender, tidak menginginkan adanya patriarki, yang coraknya lebih banyak dikenakan ke positivisme. Positivisme itu kan perkembangan dari abad-abad pencerahan yang banyak dikembangkan dari adanya zaman-zaman yang memang pada waktu itu ilmu-ilmu alam sedang berkembang baik. Ironinya adalah yang mempelajari banyak laki-laki. Sehingga dituding bahwa itu coraknya patriarki. Termasuk HI. Morgenthau dikritik oleh Antigner, oleh Enlou, oleh Silverster, ya, dan lain sebagainya di dalam feminisme. Critical theory juga sama. Mengkritik ya, bagaimana positivisme itu dijadikan oleh Horkheimer sebagai teori yang sifatnya tradisional, yang bagi dia adalah teorinya terlalu cenderung nantinya membela kapitalisme, sehingga harus dicerahkan dengan adanya teori kritikal, ya, atau teori kritis, critical theory. Ya, itulah kelebihan dari corak yang ilmu sosial, belum konstruktivisme, belum postkolonialisme. Yang berbeda coraknya dengan positivisme, hati-hati. Sehingga kita di dalam HI itu lebih kaya sekarang. Walaupun kita menggunakan kata teori, teorinya tidak seperti ilmu alam. Walaupun kita menggunakan kata ilmu, ilmunya
pengertiannya tidak seperti ilmu alam. Ya. Inilah konsekuensi HI itu semakin lama teori dan metodologinya makin kaya dan beragam. Saya mengambil ibaratnya seperti beragam bunga. Ya. Bunga itu kan bermacam-macam. Ada yang bunga bangkai, bunga ros, bunga mawar, bunga tulip, dan lain sebagainya. Itu ibarat isu, fenomena, teori, dan metode. Berkembang di dalam taman asri. Apa itu tamannya? Ilmu HI. Gitu. Jadi kita tuh kaya. Berkembang ada dari yang wangi sampai yang bau. Ada di HI itu. Jadi, tapi HI itu adalah menurut Ruset menu for choice dari keberagaman itu, tergantung dari pengguna dan masalahnya. Jadi jangan kalau kita ingin wanginya yang baik, ya pilihlah bunga mawar, bunga ros, ya. Jangan bunga bangkai. Ya, seperti itu. Saya sangat memahami di dalam HI itu ada yang tetap menekankan pada pendekatan positivisme dengan aktornya negara dan sistem internasional, contohnya realisme dan neorealisme seperti Waltz. Ada juga yang mengambil jalan tengah, seperti konstruktivisme dan English School. Memang coraknya mereka jalan tengah. Ada juga yang against positivisme, seperti post dan non-positivisme, ya, seperti perspektif atau teori yang kontemporer. Jadi bagi saya metodologinya makin kaya gitu. Nggak apa-apa. Ada yang secara metodenya mainstream dan konvensional, menggunakan hanya kualitatif semata, ataupun kuantitatif semata, ataupun mix, ataupun menggunakan metode-metode alternatif. Seperti misalnya ada analisis wacana, analisis isi, analisis tekstual, dekonstruksi, ya, metanaratif, dan lain sebagainya. Bahkan feminisme itu menginginkan metodenya terpisah. Ya, karena metodenya terlalu laki-laki gitu, patriarki. Ya mangga, itulah HI, itulah kekayaan HI menurut saya. Begitu Mas Laude. Wah, menarik sekali ya Prof atas jawabannya sangat detail. Aduh, ini mudah-mudahan teman-teman yang nonton tidak akan keliru lagi ya memaknai tentang beberapa istilah terminologi tadi seperti yang disampaikan Prof Ari. Prof, ini Prof kan kalau kita bisa katakan dan sering juga diundang dalam beberapa webinar, seminar, ya kuliah umum, perlu kita tahu Prof kan ahli di bidang keamanan internasional Prof, guru besarnya di bidang keamanan internasional. Nah Prof, untuk lebih spesifik Prof, untuk keamanan internasional sendiri bagaimana perkembangan teoritikal dan metodologinya Prof. Kalau kita lihat beberapa kajian kontemporer yang Prof sudah sampaikan tadi. Terima kasih Mas Laude. Ini kebetulan bidang yang saya dalami. Tapi saya koreksi sedikit ya Mas Laude. Guru besar saya itu di bidang studi keamanan, security studies. Hati-hati. Security studies itu berbeda dengan keamanan internasional. Keamanan internasional itu berbeda dengan keamanan global. Hati-hati. Per konsep itu berbeda. Jadi keamanan internasional itu hanya sebagian dari studi keamanan. Ya. Studi keamanan itu luas, besar, generiknya. Tapi ada juga yang mempelajari studi keamanan itu dari sisi keamanan internasional semata. Boleh? Boleh. Kapan? Terutama ketika sebelum dan di masa Perang Dingin. Itu kan Mas Laude juga tahu bahwa international security itu dikembangkan oleh Buzan, oleh banyak penstudi yang dulu ketika Perang Dingin itu mengemuka. Ya. Itu kebanyakan di Amerika Serikat, walaupun di Inggris juga ada. Karena di Inggris lebih topnya justru strategic studies. Ya, bukan international security, tapi strategic studies. Ya, kebanyakan dikembangkan di Inggris ataupun
coraknya seperti di Kanada, di Australia, yang memang turunan-turunan dari studi HI dari Inggris, ya. Yang menurut Williams, nah ini Williams ini membuat satu buku yang jadi babon dari studi keamanan. Jadi kalau studi keamanan sekarang buku babonnya itu dari Williams, bukan dari Buzan, walaupun Buzan juga memberikan sumbangsih yang sangat besar yang mengubah. Ya, ini saya bilang mengubah. Karena kalau kita belajar hanya keamanan internasional saja ataupun studi strategis saja, sudah out of date. Ya. Kata Buzan sendiri. Karena bagi Buzan, ya, kalau keamanan internasional ataupun studi strategis itu berarti studi tentang sifat, sebab, akibat, dan pencegahan perang. Perangnya perang antar negara dan penggunaan kekuatan atau kekerasan kepada negara dari aktor lain. Ya, seperti itu. Jadi aktornya negara satu, yang kedua isunya juga hanya tentang perang. Ya, jadi kalau orang masih bangga dengan wah saya ahli studi keamanan internasional, itu masih terbatas. Aktornya aktor negara, isunya juga isu tentang perang, gitu ya. Ya banyak lulusan-lulusan kita yang memang belajar di Australia, di Inggris dengan corak yang seperti ini. Tapi hati-hati, ini ada tantangan yang ditanyakan oleh Mas Laude. Di masa depan itu bukan lagi persoalan ini yang mengemuka. Coba berapa persen sih, walaupun isu terakhir ada Ukraina dengan Rusia, berapa persen sih dibandingkan dengan ancaman-ancaman terhadap manusia itu sendiri ketimbang perang. Ada bencana, ada pandemi, ada kekurang makanan atau kelaparan, ada kemiskinan, ada pemerkosaan, ada genosida, dan lain sebagainya. Itu mengancamnya kemana? Ya, itu berubah. Dulu memang keamanan internasional ataupun studi strategis ini seringkali beriringan dengan makna keamanan nasional yang lebih menekankan pada keamanan negara semata, state security. National security is as state security. Itu kuncinya. Itulah keamanan internasional akhirnya membawa keamanan nasional utamanya adalah Amerika Serikat. Kita bisa lihat perannya bagaimana di dunia ini. Ketika Perang Dingin, Uni Soviet bagaimana perannya? Seperti itu. Karena mereka mengandalkan negara lah yang terancam. Kalau kata Buzan, referensi objeknya itu adalah negara. Ya. Tapi setelah Perang Dingin, Anda menyaksikan sendiri. Kelaparan ada di mana-mana. Hunger. Ya. Kerusakan lingkungan ada di mana-mana. Ya. Pandemi baru saja merebak. Ya kan? Unemployment ada di mana-mana. Pengangguran. Pelanggaran hak asasi manusia ada di mana-mana. Ya. Tidak terbayangkan dulu orang konsentrasinya keamanan nasional adalah keamanan negara. Hanya negara semua yang difokuskan. Lupa manusianya. Manusianya nggak diperhatikan. Padahal tadi ya yang disebutkan oleh saya itu melekatnya adalah pada diri manusia. Nggak di India, nggak di Indonesia, nggak di Amerika Serikat sendiri, di Afrika, di mana-mana itu terjadi. Ya. Sehingga para penstudi keamanan ditantang dengan fenomena keamanan yang menjadi lebih dalam. Terjadi pendalaman, terjadi pelebaran, terjadi perluasan. Ada widening, ada broadening, ya, dari makna, sifat, dan aktor keamanan. Hati-hati. Ya. Di mana keamanan itu lebih komprehensif sekarang. Dan keamanan nasional berkembang menjadi tidak sekedar keamanan negara, namun ditambah dengan keamanan manusia. Yang menurut Barry Buzan, para penstudinya, Buzan itu asalnya neorealis. Tapi dia sekarang
bergeser menjadi konstruktivis ketika berbicara keamanan, tapi lebih jauh lagi dalam teori dia cenderung lebih English school. Dan UNDP, dimensi keamanan itu menjadi luas. Ada economic security, keamanan ekonomi, ada food security, keamanan pangan. Hati-hati, saya nggak mau menerjemahkan ketahanan pangan. Itu salah orang Indonesia, salah kaprah. Ada keamanan lingkungan, environmental security, ada keamanan masyarakat. Beda nih konsepnya. Kalau UNDP menggunakan community security, kalau Buzan menggunakan societal security, dan ada keamanan personal, ada keamanan politik, political security, dan jangan lupa menurut Buzan, tetap harus diperhatikan adalah keamanan militer yang embedded dengan keamanan negara sejak dulu. Kita nggak pernah. Jadi artinya makna keamanan itu dibungkuslah menjadi dua jenis. Keamanan tradisional yang state security dengan keamanan yang non-tradisional. Tentunya hal ini menjadi peluang bagi para penstudi keamanan, di mana isu dan aktor yang ditelitinya semakin luas dan kompleks. Bahkan seringkali disebut mengambil lahan atau menginjak kaki orang lain. Ya. Mau tidak mau, berbicara lingkungan ya berarti kita harus berkolaborasi dengan teman-teman dari lingkungan. Berbicara keamanan ekonomi, berkolaborasi dengan teman-teman ekonomi. And so on. Ya. Dan akhirnya membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang luas pula. Tidak sekedar isu strategi dan diplomatik dengan aktornya negara. Sehingga mau tidak mau, sekali lagi, kita harus bisa berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu secara transdisipliner, interdisipliner, maupun multidisipliner. Mengingat tidak mungkin memecahkan masalahnya hanya dengan cara yang monodisipliner. Saya ingin menunjukkan sedikit Mas Laude yang supaya pemahaman kita tentang tadi tidak akhirnya komprehensif gitu memaknainya. Jadi selama ini ketika ngomong tentang banyak buku tentang pengantar studi keamanan ataupun tentang studi keamanan gitu ya, sayangnya masih di kepalanya masih konvensional. Di kepalanya masih bahwa yang namanya keamanan itu ibarat seperti keamanan internasional, studi keamanan itu, atau ibaratnya seperti studi strategis. Banyak buku beredar gitu ya, yang sayangnya saya sendiri belum nulis tentang buku ini sayangnya gitu ya. Mudah-mudahan cepat menulis, Prof. Biar insya Allah lah, insya Allah. Ya. Sayang ya nggak bisa ditampilkan Mas Laude, kalau bisa ditampilkan, waduh sayang. Oke, itu jawaban saya. Yang baik, Prof. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan Prof. Masih bersedia menjawab pertanyaan ini, Prof. Ya, mangga. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Prof. Beberapa tahun terakhir ini, Prof, kan muncul teori-teori yang kita bisa bilang itu munculnya di non-barat, kita bisa bilang begitu, Prof. Termasuk Buzan juga kan menulis teori non-Western IR dalam hubungan internasional gitu, Prof. Nah, menurut pandangan Prof sendiri tentang teori-teori ini, baik itu dari sudut pandangnya Islam, dari India, kemudian dari Cina, bagaimana peluangnya, Prof, dalam dinamika teori dan metodologi HI, Prof? Bagi saya sangat menyukai sifat seperti Buzan. Dia seorang Inggris, dia seorang Barat, gitu. Tapi dia menghargai, menghormati ada orang yang mau menulis teori-teori HI ataupun kajian-kajian HI dengan cara timur. Dia beserta Acarya menulis tentang itu. Kalau Acarya jelas orang timur gitu ya. Walaupun pendidikannya pendidikan barat. Nah, bagi saya sangat menghargai. Kenapa kita harus mendihotomikan bahwa itu adalah dari barat, ini dari timur, itu dari utara, dari selatan gitu ya. Sebagai penstudi HI, di mana dituntut sikapnya yang kosmopolitan, namun tetap tidak melupakan akar sejarah dan identitasnya,
Bagi saya HI itu harus bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Persis seperti Buzan. Silahkan. Nggak perlu melarang, nggak perlu dihambat, dan lain sebagainya. Bahkan nggak perlu kita mendiametralkan satu sama lain. Karena sejak HI ini muncul ke permukaan bumi sebagai suatu bidang ilmu yang mempunyai struktur tersendiri pada tahun 1919, ingin menjawab tantangannya adalah tantangan yang sifatnya normatif. Yaitu apa? Menghindari perang dan menciptakan perdamaian yang abadi. Ya, long peace. Sangat normatif sekali kan? Kenapa tiba-tiba kita harus mendiametralkan, harus mengkonflikkan satu sama lain? Cita-citanya aja sudah normatif, meskipun memang ada dikotomi konflik dengan kerjasama, positivisme dengan post-positivisme, utara selatan, timur barat, baik secara ideologi maupun secara peradaban gitu ya. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat mengharmoniskan dan menyinergikan, persis kayak Buzan gitu. Kita sebagai penstudi HI nggak perlu blok-blokan gitu ya. Ya HI itu luas, seperti tadi saya bilang Taman Sari kan. Ya itu seperti Taman Sari saja. Menu for choice tergantung dari pengguna dengan masalahnya gitu ya. Karena di dalam masyarakat keilmuan kita ini sangat kaya sekali gitu. Dari berbagai pakar yang berbeda latar belakangnya, latar belakang pendidikannya, berbeda asalnya, identitasnya. Kita ini tidak pernah mempunyai konsensus yang sama. Ya seperti ilmu sosial yang lain lah, bersepakat untuk tidak bersepakat. Itulah HI, gitu ya. Peluangnya kita bisa dengan leluasa memilih menurut kemampuan dan identitas kita sendiri. Mangga. Ya, saya nggak akan pernah melarang gitu atau memuji-muji satu teori yang satu dengan yang lain. Ya, kita nggak boleh munafik juga. Kita banyak belajar juga dari Barat, hati-hati. Teori-teorinya juga dari Barat, ada realis, ada liberalis gitu ya. Tiba-tiba kita dikejutkan ada misalnya Global South. Ya, kita pelajari misalnya. Jadi saya sangat memahami kalau ada sebagian dari penstudi yang ingin tetap mempertahankan teorinya secara mainstream dari barat ataupun utara, mangga. Ya, karena memang itu asal dia studinya. Ada yang lulusan Amerika, ada yang lulusan Inggris dan lain sebagainya. Atau asalnya dari timur atau selatan seperti dependensia teori atau postkolonialisme. Ya walaupun mereka itu belajarnya juga di barat. Hati-hati, Andre Gunder Frank, ya, Immanuel Wallerstein, Paul Baran, itu sekolahnya di barat juga. Yang tapi mengkritik barat gitu. Atau postkolonialisme, ada Edward Said, ada Homika Baba, ada Frans Fanon, ada Gayatri Spivak. Belajarnya juga di Amerika. Belajarnya juga di barat. Fanon di Perancis. Apa bedanya? Jadi mereka mengkritisi dengan cara mereka, dengan cara bahwa itu adalah terlalu kolonial. Tapi mereka sendiri belajarnya dari kolonial gitu. Jadi memakan dirinya sendiri sebagai hibrid, sebagai mimikri gitu kata Homika Baba. Ataupun ada yang eklektik keduanya yang menurut Buzan dengan Acarya disebutlah sebagai global international relation. Saya lebih cenderung menyebut sebagai global international relation ketimbang global south dengan global north gitu. Saya lebih cenderung lebih netral kok gitu. Itu Mas Laude. Jadi saya berbeda ya dengan orang lain. Biarin aja. Baik, Prof. Kita bersepakat untuk tidak bersepakat gitu. Mantap, Prof. Mudah-mudahan. Ya. Di Indonesia belum ada nih yang ngembangin global international relation. Baik, Prof. Kita tunggu karyanya, Prof. Hah? Kita tunggu karyanya biar apa? Oke. Nah, ini barangkali yang terakhir, Prof. Nah, saat ini tentunya kita ada di era digital, Prof. Nah, menurut Prof sendiri, pandangan tentang digitalisasi keilmuan HI ini seperti apa tantangannya? Apakah termaksud peluangnya juga? Apakah justru
akan menciptakan konfliktual antara ilmuwan HI itu sendiri atau justru menciptakan sebuah kolaborasi gitu. Karena kemungkinan akan muncul teori-teori baru, kemudian akan muncul perspektif baru yang diambil dari fenomena baru, Prof. Ya, seperti yang diutarakan saya sebelumnya, Mas Laude, bahwa di masa depan itu kita berhadapan dengan berbagai tantangan yang tidak mudah dan kompleks. Kita berhadapan dengan kecepatan teknologi yang luar biasa. Kita ke depan akan berhadapan dengan artificial intelligence. Kita berhadapan dengan apapun serba internet. Ya, hari ini kita dikejutkan dengan Gojek, dengan Tokopedia, dan lain sebagainya. Kita berhadapan ke depan dengan robot. Amit-amit, tapi jangan sampai seperti Terminator. Ya, robot menguasai manusia, gitu ya. Ke depan, tapi akan terjadi. Kita harus seperti apa? Kita berhadapan dengan automatization. Mau tidak mau semua serba otomatis. Ya, yang ngajar HI kemungkinan nanti itu robot nantinya. Bukan lagi dosen seperti manusia ini gitu. Dan juga ke depan kita mau tidak mau harus diperkaya dengan data-data yang luar biasa melimpahnya sebagai big data. Itu menjadi keseharian kita. Mau tidak mau, para penstudi ini harus mulai melek dengan ini semua. Jangan lagi menafikan, tapi menjadi suatu keniscayaan di dalam kurikulumnya mulai sekarang. Kalau nggak mau ketinggalan, kita harus mulai mengadopsi dan mengadaptasinya dengan itu semua. Ya. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah bukan lagi generasi seperti generasi kita atau generasi setelah saya. Kalau saya kan generasi baby boomers. Mas Laude generasi apa? Generasi X, ya. Nah, ke depan itu adalah generasi milenial dan generasi Z yang kita hadapi. Bahkan generasi alfa katanya. Yang memang ramah dan terbiasa dengan digital. Wah, kita terlindas. Kalau HI ini masih tetap menggunakan cara-cara yang konvensional dalam delivery metodenya dengan cara-cara yang mainstream dari sisi teorinya dan lain sebagainya. Sehingga studi HI ini mau tidak mau harus beralih ke arah dan terintegrasi dengan digitalization. Betul kata Mas Laude. Dengan transisinya tentunya harus ada. Nggak mungkin kita pek gitu. Karena kita masih orang-orang lama. Tapi yang dihadapi kita orang-orang baru. Generasi baru. Generasi yang berbeda dengan kita. Kita harus ada hybrid. Sehingga kita melewati transisi ini dengan baik. Dan dapat terus down to earth. Dapat terus membumi. Ya. Meskipun sudah serba otomatis, setidak-tidaknya studi HI ini masih bisa dijadikan suatu referensi bagi generasi yang mendatang. Berkenaan dengan apa? Dengan berbagai knowledge, history, perilaku yang pernah muncul di muka bumi ini secara digital. Minimal ada artefaknya gitu ya. Kita pernah seperti ini. Sehingga generasi yang akan datang tersebut mengenal dan tidak akan melupakan asal-usulnya. Ya walaupun walau alam ke depan itu akan seperti apa generasi. Apakah yang terbayangkan seperti film-film gitu, seperti Terminator, atau seperti yang dibayangkan misalnya nanti manusia ini dikuasai oleh robot, itu dan lain sebagainya. Itu kan ada perubahan. Jadi hubungan internasional sudah lagi tidak memadai dari sisi teori dan metodologinya. Harus ada perubahan. Makanya, hayu kita berbarengan, bersama-sama, para penstudi HI ini harus sudah mulai mengalihkan dirinya beradaptasi dan mengadopsi teknologi itu. Teknologi yang menyongsong masa depan. Nggak mungkin lagi kita hanya mengandalkan teknologi yang sudah usang. Ya. Itu aja pesannya yang terakhir dari saya, Mas Laude. Baik, terima kasih atas waktunya, Prof. Kenapa saya lakukan ini, Prof? Karena kan perlu ditahu juga kan pengen
di daerah-daerah sana, Prof, itu kan pasti banyak itu yang pengen belajar langsung sama Prof, tapi keterbatasan lokasi, keterbatasan waktu, sehingga barangkali mereka yang di daerah ini tidak bisa menimba ilmu langsung dari Prof. Makanya dengan media ini, setidaknya fans-fans Prof lah yang pengen belajar menimba ilmu langsung dari Prof. Ari itu bisa setidaknya dengan beberapa menit kita diskusi ini, mereka paham juga ternyata Prof. Ari itu wah komprehensif banget ketika menjelaskan sesuatu. Saya pun secara pribadi belum pernah berguru langsung, tapi dengan pencerahan ini tentunya akan sangat membawa pengetahuan yang banyak buat kita semua. Apalagi teman-teman kita Prof yang ada di daerah sana yang masih sangat klasik memahami HI, dengan adanya penjelasan Prof ini mudah-mudahan dapat membuka wawasan mereka seperti tujuan Prof tadi, mudah-mudahan makin banyak profesor, makin banyak pengkaji HI yang bisa beradaptasi. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Prof. Mudah-mudahan ilmunya ini terus bisa digaungkan dan bisa bermanfaat di seluruh Indonesia dan bisa diterapkan di seluruh 73 program studi HI yang belajar HI sehingga mereka paham bahwa Prof. Ari adalah seorang akademisi yang sangat humble dan sangat ceria untuk diajak diskusi, dan bagi mereka yang belum berjumpa langsung tentunya dengan media ini menjadi fasilitas, wasilah buat mereka untuk melihat langsung bahwa belajar ilmu HI itu harus komprehensif dan tentunya mampu beradaptasi. Terima kasih waktunya Prof. Sama-sama Mudah-mudahan Mas Lode, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih atas kesempatannya, terutama saya sangat apresiasi atas usaha dari Mas Laude ya, karena saya sendiri tidak bisa melakukan dengan menggunakan teknologi ya. Tadi saja kita mempunyai kesulitan ya. Padahal saya ingin men-share lebih banyak gitu ya pengetahuan, tapi dengan keterbatasan saya dari sisi teknologi maupun dari sisi waktu, peluang gitu ya. Saya sangat apresiasi dengan upaya dan ikhtiar dari Mas Laude ya, yang ingin menyebarluaskan studi HI utamanya di Indonesia, yang mudah-mudahan ini menjadikan sebagai suatu wahana, ya saya menyebutnya wahana, karena mau tidak mau di dalam suatu masyarakat keilmuan itu transfer of knowledge itu harus terus terjadi, ya, tidak boleh stuck, ya. Dan ide-ide baru itu harus terus mengemuka. Walaupun kita belajar dimanapun, mau di barat, mau di timur, di utara, di selatan, itulah HI itu masih tetap mempunyai sifat yang kosmopolitan. HI itu dari sononya sudah memang terlahir mencintai perdamaian. Walaupun ilmunya ada yang tentang konflik, tentang perang, dan sebagainya, tetap kita harus bisa menggaungkan hal-hal yang normatif itu. Walaupun, ya, lihatlah evolusi pada diri Buzan, evolusi pada diri Morgenthau sendiri, ya itu terjadi di dalam HI apabila kita bisa saling membelajarkan satu sama lain. Jadi profesor itu hanya, saya bilang tadi mengatakan, itu karena saya belajar lebih dulu daripada Anda sekalian. Ya, mudah-mudahan dengan mencapai semua kepada derajat keilmuan yang lebih tinggi, dan itu sangat relatif, kita bisa sama-sama memperbaiki bangsa ini. Bahkan memperbaiki dunia ini. Itu cita-cita HI sebetulnya. Ya. Jadi jangan lelah-lelahnya mencari ilmu, jangan lelah-lelahnya juga kita menjadikan bangsa ini bermanfaat buat kita sendiri dan buat juga negara dan buat juga keseluruhan dunia ini. Seperti itu, Mas Laude. Terima kasih. Makasih Prof. Mudah-mudahan sehat selalu sehingga bisa terus mengembangkan ilmu pengetahuan, dan tentunya kita berharap Prof terus menebar manfaat sehingga tentunya ini menjadi wasilah amal ibadah buat kita semua, dan bisa buat Prof sebagai amal jariah lah buat Prof. Terima kasih Prof atas waktunya, semoga sehat selalu. Sama-sama. Ya Prof. Jaga terus kesehatan, Mas.
Siap, Prof. Terima kasih, Prof.